Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Husnul Fadil Muhammad. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 Stikom Yelindo Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Customer Relationship Management. Nah, sebelum lebih lanjut tentang apa itu CRM dan sebagainya, mari kita flashback sebentar terkait definisi marketing. Jadi, marketing itu sebenarnya adalah cara kita atau cara penjual untuk memasukkan produk, di mana produk itu harus memberikan value. Maksudnya dari value itu sendiri adalah memberikan suatu nilai kepada pembeli atau customer sehingga customer tersebut mau membelinya. Intinya harus ada hubungan antara penjual dan pembeli. Dan konsep marketing mengalami evaluasi selama ini diawali dari abad 19, di mana konsep marketing itu adalah production, artinya produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya. Kemudian mulai bergeser ke konsep sales. Nah, konsep sales itu lebih ke arah promosi, iklan yang kreatif, dan penjualan akan mengatasi penolakan konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli. Jadi fokusnya ke promosi atau di iklan. Kemudian bergeser lagi ke marketing. Jadi paradigmanya adalah konsumen adalah raja, sehingga apa yang konsumen butuhkan harus dipenuhi, maka produk itu akan terjual. Dan kemudian sampai dengan saat ini lagi sudah bergeser lagi nih konsepnya, bukan lagi di produk, bukan lagi di iklan, bukan lagi marketing, tapi ke arah relationship atau ke arah hubungan. Artinya penjualan atau marketing itu sukses jika menciptakan hubungan yang jangka panjang, adanya repeat order, adanya timbal balik, saling memberikan value. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya sekarang lebih ke arah bagaimana kita menciptakan atau penjual itu menciptakan hubungan yang baik dengan customernya, atau lebih dalam lagi dengan pelanggannya, seperti itu. Nah, relationship marketing itu berfokus pada hubungan jangka panjang tadi ya. Jadi kita fokus pada memang customer yang selalu melakukan repeat order. Jadi kita maintain di situ. Kemudian mengutamakan menahan konsumen, bukan hanya sekedar penjualan. Jadi penjualan itu yang kesekian. Dalam artian konsumen yang tetap. Nah, kita bisa lihat ya, semakin lama dari tahun pertama sampai tahun kelima, kebutuhan itu selalu naik. Nah, ini mengapa relationship customer itu penting dan harus di manage bagi bisnis. Alasannya ini, konsumen harus tahu 5-10 kali lebih mahal daripada mempertahankan. Jadi akuisisi mendatangkan konsumen baru tuh costnya lebih mahal. Kalau konsumen itu kecuali dia akan cerita kepada orang lain lebih banyak daripada ketika dia happy 80%. Peningkatan keuntungan itu caranya. Yang penting customer yang profitable. Ini bertahan customer service menjadi prioritas karena mereka harus memaintain customer itu sendiri. Ada interaksi konsumen, ada komitmen konsumen. Nah, yang terakhir mengutamakan kerjasama dan saling percaya. Kenapa konsep marketing itu bergeser dari yang awalnya dari production sales kemudian ke arah relationship. Nah, berdasarkan dalam yang ada, semakin lama itu ternyata konsumen itu semakin menguntungkan. Dengan mempertahankan 5% konsumen, peluang untuk menjual ke konsumen baru itu cuma 15%. Sedangkan untuk konsumen existing, repeat ordernya lebih tinggi, yaitu 50%. Sehingga konsumen yang ada itu harus di maintain 7%. Konsumen yang kecewa dapat kembali asal ditangani dengan benar. Nah, ini pentingnya customer relationship management. Nah, kita lihat grafik ini ya. Kita lihat tahun berjalannya ya. Jadi saat pertumbuhan pesan relationship marketing masih kalah dibandingkan infrastruktur.
Infrastruktur itu artinya tools, software, kelengkapan, peralatan pendukung, dan sebagaimananya. Tetapi saat pertumbuhan itu sudah levelnya maju, sudah meladani, maka eksploitasi pelanggan ini menjadi penting. Eksploitasi yang dimaksud adalah untuk mengetahui lebih jauh dari customer itu sendiri. Nah, ini konsep ember bocor. Sebuah ember ini kan customer customer adalah air dalam suatu bisnis. Pasti ada customer yang awalnya loyal sama kita atau awalnya beli produk di tempat kita. Kemudian tiba-tiba dia hilang atau beralih ke kompetitor, kalau cuma satu atau dua orang tidak ada masalah, tetapi kalau yang beralih itu adalah customer yang profesional, customer yang mempunyai repeat order sering. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu sebabnya relationship marketing itu pentingnya. Nah, sasarannya apa nih? Yang pertama pastinya acquiring, kita mau jualan kan pasti butuh konsumen atau customer. Apa itu customer? Baru atau customer existing. Yang kedua, satis atau kita penuhi kebutuhan dari customer itu. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan dan seperti itu. Nah, strateginya bagaimana? Yaitu meningkatkan pemahaman konsumen berkait produk kita atau terkait jasa yang kita berikan. Kemudian kemungkinan hubungannya menggunakan dengan konsumen yang loyal. Artinya konsumen juga harus kita pikirkan kebutuhan, tidak hanya memikirkan kita meningkat profit atau penjualannya saja. Sedangkan kita harus memberikannya seperti contoh, kalau di dunia perbankan biasanya customer yang mempunyai simpanan besar itu dihargai spesialnya. Katakanlah hari ulang tahun atau di hari momen-momen tertentu, bank itu akan memberikan kado atau memberikan ucapan selamat dan sebagainya. Nah, itu adalah sisi lain dari customer relationship. Nah, itu nanti akan berdampak pada si customer ini akan puas dengan pelayanan dari usaha itu sendiri. Artinya dia akan melihat bahwa perusahaan ini tidak hanya saja memikirkan profit, tetapi dia juga menyentuh sisi emosional dari si customer. Jadi dia akan merasa puas sehingga hubungan antar customer dengan si penjual akan berjalan panjang. Dan dampaknya apa? Dia akan terus melakukan repeat order. Siklus proses CRM, siklus awalnya yang pertama collecting data, consumer collecting. Ini tidak hanya tahu nama, tetapi kita harus mengelolanya, menganalisa dan mengidentifikasikan. Proses itu disebut dengan learning. Data kita kelak kita analisa, kita olah, kemudian kita kembangkan program CRM itu dan mengimplementasi. Nah, contohnya seperti kita punya usaha, katakanlah warung atau toko roti. Setiap pembeli yang datang karena penjualnya baik, dia hanya lihat saja, membandingkan maupun yang melakukan transaksi. Kita minta database-nya, kita cantumkan nama, nomor telepon, kalau bisa data selengkap-lengkapnya, rumahnya, terus hari ulang tahunnya dan sebagai dari data itu kita olah klasifikasikan siapa sih konsumen yang sering datang ke usaha kita. Kita bikin demografinya, usia beberapa sampai berapa, atau mungkin lebih detail lagi hobinya apa. Nah, dari situ kita bikin program konsumen hobinya olahraga bola, maka kita akan dengan enak membuat program. Kita bikin roti dengan teman database yang baik. Kita tawarkan konsumen yang hobi bola tadi, karena melihat ada ketertarikan, pasti 50% dari dia akan beli. Bagaimana dengan konsumen bonusnya? Bisa kita berikan yang lain, misalnya gantungan. Katakanlah kita tahu klub sepak bola kesukaannya atau pemain idolanya. Nah, kita memberikan gantungan kunci, di mana itu sebuah include
dengan roti yang kita tawarkan. Dilakukan terus-menerus, dievaluasi sampai menemukan peluang yang paling menguntungkan bagi perusahaan kita. Aktivitas utama dari CRM. Yang pertama, rasakan dan tanggapi customer kita itu seperti apa. Kemudian, targetnya siapa sih? Value siapa kita harus pahami. Contoh, tidak mungkin kita jualan tetapi di toko roti pasti life circle-nya akan ketahuan ketika mulai menjelang, mohon maaf usia ya, usia 40 tahun ke atas ya, mulai mengurangi makanan gula. Jadi kita harus pahami life circle-nya. Jadi tidak mungkin kakek-kakek usia 70 kita tawarkan roti yang sangat manis. Kita harus pahami itu dulu. Kita harus lihat sebagaimana mestinya yang jelas. Kemudian channel yang kita pakai untuk mempromosikan produk kita itu harus tepat. Akan lebih baik menggunakan media sosial seperti Instastory atau Instagram dan sebagainya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan mereka. Prinsip atau CRM seperti ini ya. Keuntungan yang diberikan konsumen berbeda-beda, karena itu perlakuannya tidak bisa sama. Harus melakukan pemantapan terhadap konsumen. Nah, ini cara pemetaannya, ada X dan Y. Sumbu X itu adalah konsumen jangka pendek dan sumbu Y adalah keuntungan yang diberikan kepada konsumen dari rendah ke tinggi. Membuat program CRM. Nah, tadi kan ada 4 pemetaan. Jadi pasti ada, kita bikin piramid. Ada konsumen-konsumen yang meruang belinya sedikit tetapi rewelnya banyak. Tetapi ada juga konsumen yang belinya banyak tapi dia tidak ribet. Nah, itu yang harus kita maintain. Sedangkan yang hanya membeli tapi memerlukan pandangan banyak atau ribet, nah itu lebih banyak kita hitung kan. Cost yang benefit dengan membuat treatment bagi konsumen yang private itu, apakah masih memberikan benefit bagi perusahaan? Kalau hasilnya error atau negatif, mending tidak dilayani. Konsumen-konsumen yang ribet tapi cuma beli 1 atau 2 biji, lebih baik ditinggalkan saja dan lebih fokus kepada konsumen yang lebih menguntungkan. Jadi pada intinya kita menghitung kemampuan perusahaan kita dalam melayani konsumen dan juga menghitung keuntungan yang kita dapatkan dari konsumen setelah kita mengeluarkan effort yang dirugikan. Jadi hasilnya negatif atau nol. Lebih baik kita tidak melayani customer itu dan kita mencari customer lain yang lebih baik, atau kita fokus pada customer existing kita yang menghasilkan profit yang lebih tinggi. Nah ini customer piramid. Yang pertama level platinum yaitu profitable. Kemudian ada gold, iron dan lead. Hukumnya hukum Pareto itu adalah 80%. Pendapatan didapat dari 20% konsumen, tapi yang harus kita fokuskan pada platinum ini, sedangkan lead ini kita harus hitung benar-benar apakah memberikan profit atau tidak. Nah, ini adalah contoh CRM. Memangnya the Capgemini model hampir sama dengan model-model yang tadi. Yang pertama, pahami pastinya target siapa, kemudian lakukan eksekusi, kemudian service. Begitu pula seterusnya. Nah, ini masih lanjutan, yaitu marketing manager harus punya tujuan atau objektif. Dia harus diidentifikasi semuanya. Channel strateginya, komunikasinya, harus tahu desain produknya dan promosinya. Mengukur dampak dari keputusannya dan dari aplikasi dia lihat lalu memberikan kepuasan. Nah, ini contohnya langkah awal, tentukan objektif. Nah, mempertahankan konsumen atau mencari konsumen baru. Langkah 2, identifikasi.
Setelah tentukan kita identifikasi customer, terus gunakan data yang ada punya untuk membuat segmen masing-masing. Segmen beda ya, strateginya kamu kemudian komunikasinya bagaimana kalau konsumen sudah usia lanjut. Ya, jangan menggunakan teknologi ribet. Nantinya begitu pula sebaliknya. Kemudian Anda desain produk, penawaran dan promosinya tentunya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Terus ukur dampak, kalau bisa pakai simpel bagus, kalau tidak bisa saja tidak apa-apa. Desain strategi A, feedback beberapa dan sebagainya. Dan yang terakhir, setelah Anda ukur, Anda lihat tadi, Anda perbaiki mana saja yang perlu diperbaiki dan ditinggalkan. Saya pikir itu sharing ide terkait CRM. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan itu dari diri saya sendiri, apabila ada kelebihan itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat malam.